ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal jamaah kaum muslimin muslimah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di pertemuan yang berbahagia ini kami ajak untuk diri kita semua senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha dalam menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan tidak lupa kita ajak untuk kita semua senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tanamkan pada diri kita husnudzon, berbaik sangka atas apa yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, dan kita jauhkan diri kita dari suudzon, berburuk sangka atas apa yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa dan banyak bersyukur kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji dengan sebuah tema masuk surga bersama keluarga. Jadi kita semua ketika masuk surga jangan kita saja, jangan awake dhewe saja, tapi kita berusaha semua anggota keluarga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pengen apa mboten niki? Pengen nggih, satu keluarga diboyong masuk ke dalam surga. Jangan sampai hanya ibu-ibunya saja yang masuk surga, bapaknya ditinggal, anak-anaknya ditinggal. Atau bapak-bapaknya saja, ibunya ditinggal, anak-anaknya ditinggal. Jangan sampai. Jadi kita berusaha, berupaya agar diri kita semua, kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita dibedol semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini dijelaskan al-bisyaratu bil jannah, kabar gembira tentang indahnya surga. Jadi pertama kita harus meyakini bahwasanya surga itu adalah indah. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwasanya halah mung surga tok misalnya, halah mung koyo ngono tok, jangan sampai. Ini kita yakini seyakin-yakinnya surga adalah tempat terbaik, tempat terindah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya Allah itu sudah menciptakan surga dan Allah sudah menciptakan neraka. Dan nanti di akhir penghujung manusia, setelah meninggal semua, kemudian setelah adanya persidangan di mahsyar,
kemudian nanti setiap manusia akan menempati satu dari dua tempat yang disiapkan oleh Allah. Yang pertama surga atau neraka. Surga penuh dengan keindahan, neraka penuh dengan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang satu yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka itu akan mendapatkan surga. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya dari ayat ini dijelaskan syarat seseorang masuk ke dalam surga itu ada dua. Yang pertama dia harus beriman. Napa yang pertama? Beriman. Satu harus beriman. Satu harus beriman. Ya, kalau dia tidak beriman, walaupun dia sebagai seorang Islam, tapi kadang-kadang melakukan perbuatan kekufuran, kadang-kadang melakukan perbuatan kesyirikan, maka dia tidak berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga iman kita agar tidak tercampuri dengan perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, yang menjadi syarat seseorang masuk ke dalam surga adalah beramal soleh. Beramal soleh, beramal baik. Dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya ukuran seseorang itu beramal soleh itu bukan amalan yang banyak dilakukan di masyarakat. Oh, kabeh masyarakat melakukan fase ini baik, itu belum tentu. Karena ukuran amal yang baik adalah amalan yang diperintahkan, dicontohkan, dianjurkan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sedikit orang yang melakukan, meskipun hanya satu orang yang melakukan satu kampung, meskipun gak ada yang melakukan amalan tersebut satu kampung, tapi kalau ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk amal yang nopo soleh. Annalahum jannat tajri min tahtihal anhar. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka berhak mendapatkan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi di surganya Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Dijelaskan dalam banyak hadis ada sungai madu. Jadi kita nggak perlu beli madu, dan madunya surga itu beda dengan madu yang ada di dunia. Jangan dibayangkan, oh berarti madune enek madu pahit, enek madu legi dan seterusnya. Tidak. Jadi kenikmatan yang ada di surga beda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Ada juga sungai susu, ada juga sungai arak. Apa itu arak? Minuman keras. Itu kalau di dunia yang membuat toying, membuat seorang mabuk, nggak sadarkan diri. Tapi kalau di surga, maka arak itu adalah sesuatu yang menjadi kenikmatan di sana. Dan barang siapa yang sudah minum arak di dunia, maka dia tidak berhak minum sungai arak yang ada di surga. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulama ruziku minha min tamaroti rizqa, maka tatkala mereka sudah diberikan rizki, mereka sudah diberikan rizki berupa buah-buahan, rizki berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, maka mereka mengatakan ini adalah telah diberikan kepada kami sebelum ini. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi buah-buahan yang semisalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi penduduk surga mereka memiliki pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita semua nanti di surga punya pasangan. Nah, bagaimana seseorang yang dia itu meninggal dunia, mas-mas, mbak-mbak yang sudah meninggal dunia tapi belum nikah misalnya, mati dhisik durung sempat nikah. Bagaimana di surganya akan mendapatkan pasangan juga dicarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari laki-laki atau perempuan yang dia itu meninggal dunia yang belum menikah juga. Tapi di sana tidak ada orang jelek, itu enggak ada. Semua adalah ganteng-ganteng, ayu-ayu yang ada di surga. Nom-nom, ya, tuwek-tuwek itu enggak ada di sana. Kemudian yang pendek-pendek enggak ada. Posturnya itu adalah postur Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah ciri penduduk surga. Jadi semua berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasang, enggak ada di surga itu orang, kalau istilah kita jomblo itu enggak ada. Kok neng kono botang orang di pasangan kesana kemari dewean misal, nggak ada. Semua itu berpasang-pasangan dan mereka bahagia dengan pasangan mereka sendiri-sendiri. Wahum fiha khalidun, dan mereka semua itu nanti kekal berada di surga. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ketika semua makhluk Allah sudah berada di surga dan sebagian makhluk Allah sudah berada di neraka, mereka sudah masuk, yang di surga mendapatkan kenikmatan, yang di neraka mendapatkan siksa, maka didatangkanlah al-maut. Jadi maut itu didatangkan dengan bentuk seekor gibas. Kenapa gibas? Kambing, wedhus. Kemudian ada yang menyeru, wahai penduduk surga, lihat apa ini? Kemudian penduduk surga pada melihat itu adalah maut, kematian. Kemudian wahai penduduk neraka, lihat ini, apa ini? Itu adalah maut. Kemudian setelah itu gibas kambing tadi disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan mulai hari ini sudah tidak ada maut, tidak ada kematian lagi. Penduduk surga akan kekal di surga, penduduk neraka akan kekal di neraka, karena sudah tidak ada kematian lagi. Jadi di sini disimpulkan bahwasanya syarat mutlak seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan ada dua. Pertama apa tadi? Harus beriman. Yang kedua harus beramal soleh. Ya, ini adalah syarat seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jannatu ghayatul mu'min. Surga itu adalah cita-cita tertinggi seorang mukmin. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita orang yang beriman, kita semua harus memiliki cita-cita tertinggi, yaitu gimana caranya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita di dunia diciptakan tidak untuk sia-sia. Kanggo pepak-pepak dunia itu enggak ada, nggo pantes-pantesan dunia enggak ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian anggap kami ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang sia-sia, tidak ada tujuannya, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia bukan untuk hal yang sia-sia, tapi sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dunia itu tidak hanya untuk senang-senang saja. Ya, dolan rono, dolan rene, piknik sana, piknik sini, ya, seneng-seneng tok uripe enggak. Tapi di balik itu adalah ada satu tujuan yang hakiki, yaitu untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Piknik boleh silahkan, ya rihlah boleh silakan, healing-healingan boleh silakan, tapi ora pendak dino. Wesuk healing, sore healing meneh, bengi healing meneh.
Ya, kemudian sesuk piknik. Lah ibadahnya kapan? Ya sesekali silahkan, tapi ingat kita hidup di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian seseorang yang nanti di akhiratnya bisa dijauhkan dari neraka, kemudian bisa dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziha anin nari", barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan bisa dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi kalau diri kita nanti jamaah bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, faqad faza, maka kita orang yang beruntung. Dan ini adalah cita-cita tertinggi kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Karena kalau kita kejar dunia wis ora enteke. Ya, di dalam hadis dijelaskan seandainya manusia itu diberi satu lembah berupa emas, pasti dia akan cari lembah yang kedua. Kemudian dikasih oleh Allah lembah kedua berupa emas, dia akan cari lembah ketiga yang berupa emas, begitu seterusnya sampai mulutnya disumpal oleh tanah alias mati. Baru dia bungkam, tidak mencari lembah-lembah lagi. Itu kehidupan dunia. Kita sudah punya rumah seperti ini, mesti pengen rumah itu lebih luas lagi, lebih bagus lagi. Kita punya kendaraan, pasti pengen yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Ya, kita sudah punya usaha ini itu, masih pengen nambah usaha ini itu, dan seterusnya. Kita sudah bisa beli tanah ini itu, masih pengen beli tanah ini itu, dan seterusnya. Kita sudah punya perusahaan ini itu, masih cari perusahaan ini itu, dan seterusnya. Ini adalah kesenangan dunia yang menipu dan tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Dan boleh silahkan kita mencari dunia itu boleh, asal dengan cara yang halal dan kita tidak diperbudak oleh dunia. Nek nggundunya kuwi wis wah. Ya, mati-matian dikejar sampai utang sana, utang sini, dan seterusnya. Itu kalau untuk dunia. Tapi kalau untuk infak, pripun Bu? Angel nggih? Angel. Ya, infaki kaya nguyuh ning terminal kae. Ya, 2000. Infake nglebokke kotak 2000, enek wong mis kei 2000, ngamen 2000, ya pipis di pom bensin 2000, pokoke serba 2000. Hidupnya serba 2000. Ya, kanggo kepentingan dunia itu berani utang-utang dan seterusnya, tapi nek nggo kurban tahunan pripun, Bu? Awal, ya. Rata-rata manusia seperti itu. Kenapa? Karena janjinya nanti di akhirat. Coba dijanjikan sekarang. Nyata pahalanya, orang mesti akan mau. Ya, maka itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kemudian bagaimana peluang masuk surga bersama keluarga? Ini sebagai tema di kesempatan hari ini, bahwasanya gimana caranya kita masuk surga ora dhewean. Nggih, ora dhewean, tapi gimana caranya bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Karena memang di surga nanti kita bisa kumpul dengan keluarga kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Adapun orang-orang yang beriman, yang keluarganya mengikuti iman dia. Jadi orang-orang yang beriman, keluarganya yaitu bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, orang tuanya ngikuti iman dia. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Maka kami akan pertemukan mereka semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dikurangi sedikit pun kenikmatan mereka. Semua akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Setiap orang itu akan terikat dengan apa yang dia kerjakan. Jadi ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwasanya di surga ketika semua anggota keluarganya termasuk orang yang beriman akan kumpul di sana.
ya kumpul bojone, kumpul anak iki, kumpul wong tuane dengan syarat sama-sama apa? Beriman. Sama-sama beriman, sama-sama menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Syaratnya itu. Tapi kalau di antara anggota keluarga kita ada yang imannya itu tidak ada, kemudian amalannya juga tidak ada, yuk ditinggal. Ya, tidak bisa kumpul di surga bersama anggota keluarga yang lain. Maka di sini bagaimana cara agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga kita? Ini ada 5 hal yang harus kita lakukan. 5 perkara yang kita lakukan ketika kita ingin masuk surga bersama keluarga kita. Pertama, jadilah suami dan istri yang soleh dan solehah. Jadi suaminya harus soleh, suaminya harus solehah. Suaminya baik, istrinya juga harus baik. Nah, untuk menjadi suami istri yang soleh dan solehah, maka ini bisa dilakukan dengan diawali dalam proses pernikahan. Jadi kita semua nek wis duwe anak wis mulai dewasa, ketika mereka sudah mulai akan berumah tangga, kita pilihkan ya pasangan-pasangan mereka, jodoh-jodoh mereka dari orang-orang yang baik. Ya, kita pilihkan dari mereka orang-orang yang baik. Karena ketika kita itu sudah menjadi orang-orang yang baik, fa insyaallah ta'ala Allah akan memberikan kemudahan kita memiliki keturunan yang baik. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkal mar'atu li arba'in. Seorang wanita dinikahi itu karena 4 hal. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua pengen cari mantu atau mas-mas, mbak-mbak pengen cari pasangan, maka syaratnya 4 ini bisa dilihat. Yang pertama 5 liha, golek sing duwe bondo nek iso. Ya nek iso, tapi untuk sing melarat ora apa-apa. Tapi nek duwe bondo lumayan, paling ora iso nukokke sepeda motor bapake. Betul nggih? Pak, motor elek banget digenjot, rodane ucul, ganti. Ya, seperti itu. Jadi cari yang punya harta, tapi seandainya enggak pun tidak ada masalah. Tapi dengan harta yang ada, maka dia akan bisa mencari dunia dia, bisa mendapatkan akhirat dia. Wali hasabiha, yang kedua, cari yang punya nasab yang baik. Ya, cari nasab yang baik. Nasab yang baik itu adalah orang-orang yang dia itu termasuk keturunan dari orang-orang yang baik, bukan keturunan orang-orang yang jelek. Ya, cari yang baik, tidak harus dia keturunan Rasulullah misalnya. Ya, harus apa? Ba'alawi. Ya, keturunan Nabi yang enggak harus. Wong kita juga walaupun enggak keturunan Nabi, kita keturunan Nabi siapa? Adam. Terus keturunan Nabi siapa? Nuh alaihi salam. Ya, kita itu turunan 2 nabi, Nabi Adam sama Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, li jamaliha, cari yang cantik, cari yang ganteng nek iso. Nek raso entuk sing elek ya pripun? Ora patek popo. Ora patek popo. Sing penting berasi. Ya, golek sing enek rupane nek bisa. Ya. Jadi cari yang cantik, cari yang ganteng. Ben harapannya apa? Nek wis entuk ki ora golek meneh. Gitu nggih. Walidiniha, yang keempat, cari yang agamanya baik. Fatfar bidati dini taribat yadak. Maka carilah yang utama adalah yang agamanya baik, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Dan yang beragama baik ini adalah menjadi prioritas. Ya, golek wong-wong sing apik, delenge oh kuwi wonge salat, keluargane salat. Ya, wong kuwi oh kok anteng seneng poso, ya diambil. Kok akhlake apik, adabe apik, alhamdulillah. Jadi dicari. Ya, cari menantu, cari jodoh itu yang pertama adalah dilihat dari apanya? Agamanya. Itu yang nomor 1. Ya, karena sebagian masyarakat sekarang ini pertama sing diinceng apa nih? Bondone sik. Ya, nek wong teko loro sing nglamar, sing siji numpak Alphard, sing siji nggawa apa? Kitab
Siji numpak Alphard, sing siji nggawa kitab. Pilih sing pundi niki? Alphard isine kitab. Wah, iki cocok itu. Ya agamanya apik, sugih. Wah, Masya Allah. Ya ini harapan yang seperti. Tapi seandainya ya dia orang yang biasa tapi cari agamanya yang baik. Kenapa? Dijelaskan oleh Nabi SAW, arbaun minas sa'adah. Ada 4 perkara yang membuat kita itu bahagia. 4 perkara itu kalau ada pada diri kita, kita sudah akan menjadi orang yang bahagia. Almar'atu sholihatu, kalau kita punya istri atau suami yang baik. Di bojo apik itu sudah Masya Allah. Itu sudah menyenangkan diri kita. Mulai ada yang ngopeni, ada yang jagongi, bisa diajak ngobrol, tidak banyak tuntutan. Itu Masya Allah luar biasa. Ibadahnya juga tekun. Jadi kalau kita punya pasangan yang baik, pasangan yang soleh atau solehah, maka ini membuat diri kita bahagia. Betul atau betul? Betul. Wal maskanil wasi', kebahagiaan kedua kalau punya tempat tinggal yang luas di rumah hombo. Ya, di rumah hombo. Itu Masya Allah suatu kebahagiaan. Maka jamaah yang punya rumah-rumah ombo luas itu termasuk suatu kebahagiaan. Ya, ada keluarga datang bisa ditampung, ada hajatan bisa menampung dan seterusnya. Wal jaru sholihu, yang ketiga memiliki tetangga yang baik. Di tonggo apik itu juga termasuk kebahagiaan kita. Tonggo jenengan pun apik-apik nggih? Alhamdulillah. Warmarkabul hani, punya kendaraan yang layak. Ini juga termasuk kebahagiaan. Ya, duwe motor sekali starter jreng langsung iso jerantal. Punya mobil sekali starter langsung bisa pergi luar kota, enggak ada masalah, enggak ada kendala. Maka ini adalah kebahagiaan pada diri kita. Wa arbaun minasyaqawah, sebaliknya ada 4 perkara yang membuat kita susah. Membuat kita susah, membuat kita tidak senang, membuat kita jengkel, membuat kita binasa. Pertama, al-jarusu, kalau kita memiliki tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk. Mangan gedang kulitnya diuncalke di mana? Latare tanggane. Ya, mangan duren kulitnya diuncalke. Isine diuncalke neng latare tanggane. Terus nek nyetel musik pas waktu istirahat awan po bengi banter ganggu tanggane. Ya, nyapu playokke larane neng gone latare tanggane. Ini adalah ciri tetangga yang buruk. Susah punya tetangga yang seperti itu. Enek apa-apa diomongi malah ngomongi gendi. Ya, dikasih masukan nasihat malah genting kei nasihat. Diomongi 7 kecap, jawabnya 17 kecap. Susah punya tetangga yang seperti itu. Jenengan gadah napa mboten? Mboten enten blas. Oh enten. Wong ya teko iki. Nggih. Jadi kalau kita punya tetangga seperti itu lumayan nyusahke. Ya, kemudian yang kedua yang membuat susah, almar'atu su', punya pasangan yang buruk. Ya, bapak-bapak punya istri sing males ibadah, susah. Bu, sholat sik misalnya Allah engko wegah dan seterusnya. Bu, poso wegah. Iki ditandai gaweane wegah. Susah ndek pasangannya seperti itu. Ya, ibu-ibu wis rajin sholat tapi garwane tidak mau sholat, misal, Pak, sholat sik misal Allah sholat nggopo. Dhisik aku pernah sholat ya ora marai sugih misalnya. Susah yang seperti itu. Pak, poso pas bulan Ramadan ora gelem. Ya, Pak, maca Quran, wegah maca Quran mergone ora iso maca. Ya, itu susah yang seperti itu. Tapi coba kalau seperti awal tadi memiliki pasangan yang soleh, solehah, Masya Allah itu kebahagiaan. Yang ketiga, al-maskanu dhayiq, yang membuat kita susah adalah memiliki rumah tapi rumah yang sempit. Rumah yang sempit, arep mlebu omah dadak ndingkluk, ya bathuke sik kejeduk, sempit cilik omahe, pintune cilik. Ya, kemudian juga kecil rumahnya. Wis kecil, terucoh misale.
ya, bolong-bolong, itu menyusahkan kita. Wal markabu su', kemudian yang menyusahkan diri kita juga memiliki kendaraan yang buruk. Di motore ora apik, digenjot rantene ucul, padahal beat. Ono rantene ora nek rantene. Ya, genjot ora iso, starter ora iso. Ya, kemudian go mlaku mogak-mogok, itu nyusahke yang seperti itu. Ya, di mobil pintune ra iso dibuka, misalnya dibuka malah ucul pintune, nyusahke nggo luar kota ora wani, ya, karena mesine rusakan. Maka yang seperti ini adalah menyusahkan. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang fokusnya tadi syarat pertama, kiat pertama agar bisa masuk surga bersama keluarga, maka suami istri diupayakan menjadi orang yang soleh solehah. Maka bapak-bapak sekalian, nek melihat istrinya kurang rajin ibadah, sholat dan seterusnya, diingatkan, dikasih nasihat. Ya, kemudian ibu-ibu sekalian, kalau punya suami yang belum rajin ibadah, pertama didoakan, dongake. Kemudian yang kedua diberi nasihat, diomongi dengan cara yang baik, yang hati-hati, yang kira-kira tidak menyinggung perasaan suami. Nek wis ngamuk kan medeni nggih. Nggih, ya alon-alon kira-kira omongan iki ora membikin ngamuk. Kemudian yang kedua, jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita ingin memiliki keluarga yang bisa masuk surga semuanya, maka dijaga dari api neraka. Karena orang tua, kita sebagai orang tua itu tidak hanya berkewajiban memberikan kehidupan kepada keluarga kita, hanya memberikan sandang, memberikan pangan, memberikan jajanan, uang dan seterusnya, itu memang kewajiban. Tapi ada yang lebih penting dari itu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ini yang paling penting. Ya, memberikan pendidikan kepada keluarga kita, itu yang paling penting. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah pertama diri kalian, wa ahlikum yang kedua keluarga kalian, naro dari api neraka. Jadi kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, di samping kita ngasih kehidupan kepada anak kita, ngasih nafkah kepada anak kita, maka kita harus bisa menjaga anak-anak kita agar tidak dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Karena apa? Karena bahan dari neraka adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidat. Ada malaikat-malaikat penjaga neraka yang keras kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Tetapi mereka tidak pernah bermaksiat dari perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan apapun yang diperintahkan Allah mereka pasti akan melaksanakan. Maka dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inti dari ayat ini adalah ajari dan didik keluargamu. Ajari, didik keluargamu. Jadi kalau keluarga kita belum bisa sholat, kita ajari mereka sholat. Keluarga kita belum bisa membaca Al-Quran, ajari mereka membaca Al-Quran. Kok Al-Quran belum bisa baca, ajari mereka belajar apa? Iqra. Mun sampai jilid pinten, Bu? Kalih. Meh 2 tahun sak loro. Alhamdulillah. Sing penting belajar. Nggih, mumpung enek sing ngajari. 2 sasi kan ora enek 2 tahun kan? Nggih. Ya, yang penting kita belajar. Didik. Ya, pertama diri kita, kemudian anak-anak kita. Gimana mereka menjadi orang-orang yang memiliki agama. Diajari sholat, diajari wudhu, diajari baca Quran dan seterusnya. Karena itu adalah termasuk rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, syarat agar kita dan keluarga kita bisa masuk ke dalam surga secara bersama-sama adalah menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Dijaga hubungan, karena orang tua itu sangat paham karakter anak itu bagaimana. Mendidik anak ketika TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ketika sudah menikah, mereka sudah bekerja, itu adalah berbeda. Masih kecil, SMP-nan SD itu diseneni masih bisa. Tapi ini SMA diseneni bisa enggak kira-kira? Ora iso diseneni, njaluk diselosoni atau direboni. Ya wis ora iso, Senin itu wis enggak bisa, wis telat. Ya kemudian harus diajak apa? Dialog, diajak ngobrol, digetak-getak, melayu itu anak-anak itu. Ketika mereka bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, kemudian disentak sama orang tuanya, teman-temannya diusir, maka itu bukan cara yang baik. Ya deketi mereka, diomongi mereka dengan cara-cara yang baik, adalah dengan dialog. Ya dengan dialog, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Ketika membangun Ka'bah, ya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim membangun dasar-dasar Ka'bah bersama putranya Ismail, ya itu saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu bapak dengan anak ini sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim, engkau itu maha mendengar, maha mengetahui. Dan terbukti dengan cara seperti ini, maka Ismail tumbuh menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang soleh. Dijelaskan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail sudah mulai berumur, ya beranjak remaja, qala ya bunayya, kata Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manam, wahai anakku Ismail, saya melihat engkau di mimpiku, anni adbahuka, bahwasanya aku itu diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Fangdur mada taro, bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku. Jadi tidak dengan cara dipaksa Ismail dibawa langsung digeletakkan, dibondol, langsung disembelih, enggak. Ya, tapi diajak dialog dulu. Saya diperintahkan Allah menyembelih kamu dalam mimpi saya. Menurutmu bagaimana Ismail ini? Kalau seandainya Ismail itu bukan anak yang soleh, loh kok saya pak yang disembelihkan, daging saya masih sedikit, kok bapak wae nyembelih diri sendiri, daging luwih enak wis tuwa. Itu kalau Ismail bukan anak yang soleh seperti itu. Tapi Ismail anak yang soleh mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku lakukan sesuai dengan apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalani ujian ini. Ya, ini adalah kerjasama yang baik, dialog yang baik antara Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihima assalam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, polos, ya dalam keadaan Islam sesuai fitrah, polos dia. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka bapaknya yang membuat dia sebagai seorang Yahudi, ayunassironihi, atau membuat dia sebagai seorang Nasrani, ayumajisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi, yaitu para penyembah api. Jadi anak itu semua dalam keadaan fitrah, polos, tinggal yang membentuk adalah orang tuanya. Nah, orang tuanya keras, anak itu tumbuh menjadi anak yang keras kepala. Ya, kalau anak itu diperlakukan dengan lemah lembut, maka anak tumbuh menjadi seorang yang lemah lembut. Kemudian kalau orang tua sering memukul, lah anak itu tumbuh nanti juga akan mukuli temannya. Ya, tinggal kita itu bagaimana mendidik anak-anak kita. Gampangannya kita itu sudah didik anak itu dengan cara yang baik, kadang menjadi tidak baik, apalagi kita didik dengan cara yang tidak baik.
sidik-sidik dikeplak, sidik-sidik dipukul misalnya. Nanti anak itu akan tumbuh juga memiliki karakter yang seperti itu. Sebagaimana bapak mendidik kepada diri dia. Itu tentang karakternya. Yang kedua, tentang agamanya, ya akan sesuai dengan orang tuanya. Ya kita lihat anak-anak kecil yang tumbuh berkembang di lingkungan masjid misalnya, lingkungan musola yang gemar banyak ibadah, maka anak itu akan niru bapaknya. Oh, bapakku yang musola, saya ikut ke musola. Bapakku ke masjid, saya ikut ke masjid. Bapakku baca Quran, berarti saya baca Quran. Akan niru dari apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tapi kalau tumbuh dalam lingkungan maksiat, ya anak kecil mungkin sudah minum khamr misalnya, kecil sudah merokok misalnya, kecil sudah berbuat maksiat, sudah judi, tengkar, tawuran, ini itu dan seterusnya, karena tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Maka dijelaskan di sini, semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Makanya kalau punya anak, yang anak itu meninggal dunia sebelum dia usia balik, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan salah paham tentang masalah ini. Wah, daripada didik angel-angel, saya pengen anakku masuk ke dalam surga. Ya, seorang ibu-ibu baru mendengarkan pengajian seperti ini, pernah ada pulang anaknya semua sedang tidur, ada 3 kecil-kecil semua dibekap dengan bantal. Ya, anak pertama bekap bantal, rasa ambekan mati, anak kedua mati, anak ketiga mati, semua mati. Ya, ketika di sidang ibu ini mengatakan, saya mendengar pengajian, kemudian anak kecil yang mati sebelum balik itu akan dimasukkan surga. Saya ingin anak-anak saya 3-tiganya masuk ke dalam surga. Tapi ya ora kaya ngono kuwi carane. Ya, dipateni siji-siji, anake mlebu surga, malah wong tuane mlebu neraka yang seperti itu. Ada yang mempraktekkan ibu-ibu? Hah? Ada yang mempraktekkan? Oh, saya anaknya wis umur 20 tahun dibekap bantal diwalik jenengan. Ya, ditangkis semalam. Ya. Kemudian yang keempat, cara agar kita dan keluarga masuk ke dalam surga, sabar dan istiqomah. Butuh kesabaran. Ya, mendidik anak-anak, mendidik istri, ya, menasihati suami, itu adalah semua butuh kesabaran. Ora mesti wong ki diomongi kemudian langsung nurut, itu enggak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk melakukan sholat dan suruh mereka untuk bersabar. Ini adalah perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari Rasulullah SAW kepada diri kita semua, untuk memerintahkan keluarga kita melakukan sholat dan bersabar, ya, melakukan sholat. Kemudian yang nomor 5 terakhir adalah minta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita seandainya masuk ke dalam surga, itu semata-mata bukan amalan yang kita lakukan. Ya, kalau hitung-hitungan kita masuk surga karena sebab sholat kita, puasa kita, infak kita, amal kebaikan kita, itu enggak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita di surga. Anggap ya, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu di sini itu dulu rodok nakal misalnya. Ada yang dulu rodok nakal. Apa nakal banget? Ya, sadar umur 40 tahun misalnya. Ya, mulai aktif ngaji, mulai sadar, tinggalkan ini itu dan seterusnya. Berarti dia mulai berbuat baik, anggap umur 40 tahun. Kemudian sering kita sampaikan, umur rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW pinten tahun? 60 sampai 70 tahun. Anggap mati ini umur 70 tahun. Berarti beramal baik di dunia umur 40 sampai 70 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Dengan beramal baik 30 tahun, kuyo rapik terus mestine. Ya, sok enek eleke dan bahkan mungkin seakeh eleke juga. Tapi anggap 30 tahun dia berbuat baik, beramal soleh dia. Kemudian ketika dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, sebanding apa mboten? Enggak sebanding.
Ya, tidak sebanding. Maka dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Ya, amalan kalian tidak akan menyelamatkan seorang pun dari kalian. Dalam artian amalan kalian itu tidak bisa membuat kalian masuk surga. Wala anta ya Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, begitu pula dengan engkau wahai Rasulullah, wala ana, termasuk saya. Jadi yang memasukkan saya ke dalam surga, kata Nabi, semata-mata bukan amal kebaikan yang saya lakukan. Illa ayataghammadaniyallahu birahmatin. Tetapi yang memasukkan saya ke dalam surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya jenengan kerja di tempat saya, kowe kerja ning nggonku 3 dina misalnya. Oh ya, untuk resik-resik latar, resik-resik pekarangan. Terus tak kei 3 juta misalnya. Ya, sedinane dikei 1 juta. Maka itu adalah pemberian yang tidak seimbang dengan apa yang dikerjakan. Kudune nek resik-resik mungkin kayak 100.000 sedina, berarti 3 hari dikei pinten? 300.000. Tapi kok tak kei 3 juta, kenapa? Sayangnya saya, mesaknya saya kepada jenengan seperti wah mesake iki, delok rupane melas iki. Ya, delok tampangnya kaya dompet tanggal 26. Rodok mesake wis tak keane 3 juta. Kebutuhannya ya oke. Ini pemberian yang tidak sebanding. Kenapa saya kasih? Sayangnya saya kepada jenengan. Begitu pula ketika kita beramal hanya 50 tahun misalnya, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga selama-lamanya, tidak ada akhirnya, maka ini bukan semata-mata dari amal yang kita lakukan, tapi adalah kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seperti itu, kita tetap berusaha beramal dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu yang bisa kita kaji, kita sampaikan di malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir di sini khususnya dan masyarakat yang ada di sekitar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan keluarga kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.